Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami seluruh jajaran Rumah Sakit Pratama Parenggian tergerak hati untuk membuat video edukasi mengenai virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Tanda dan gejala umumnya adalah batuk, demam, dan sesak napas. Masa masuknya virus ini sampai memunculkan tanda dan gejala tersebut memerlukan waktu sekitar 5-14 hari. Lalu, bagaimana cara penularan virus tersebut? Cara penularan virus ini ialah melalui droplet. Droplet adalah percikan air liur yang kita keluarkan saat kita berbicara, batuk, atau bersin. Adapun cara pencegahannya ialah cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun atau hand sanitizer, lakukan etika batuk yang benar, gunakan masker, lalu lakukan social distancing yang akan kami tampilkan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Rumah Sakit Kelas D Pratama Parenggian. Layanan kami mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Salah satunya, dengan melakukan kebersihan tangan. Dengan mencuci tangan, kita dapat menjaga kebersihan tangan dari mikroorganisme secara sementara. Mencuci tangan ada 2 cara. Yang pertama, dengan menggunakan hand sanitizer atau antiseptik 20-30 detik. Yang kedua, dengan menggunakan air mengalir selama 40-60 detik. Untuk tenaga medis, mencuci tangan dilakukan ketika 5 momen. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Untuk pengunjung, dilakukan mencuci tangan ketika 1. Keluar dan masuk rumah sakit. 2. Sebelum dan sesudah menyentuh pasien. 3. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien. 4. Setelah dari kamar mandi. 5. Sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Ambil hand sanitizer. Ratakan ke seluruh telapak tangan. Bersihkan kedua punggung tangan secara bergantian. Bersihkan sela-sela jari. Bersihkan dengan gerakan mengunci kedua tangan. Bersihkan ibu jari secara bergantian. Bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian. Berikut adalah 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Pastikan kuku tidak boleh panjang. Sebelum mencuci tangan, terlebih dahulu kita harus melepaskan semua perhiasan dan aksesoris pada tangan kita. 1. Basahi tangan. Ambil sabun, lalu ratakan ke seluruh telapak tangan. 2. Bersihkan kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari dengan gerakan mengunci kedua telapak tangan. 4. Bersihkan ibu jari secara bergantian. 5. Bersihkan ujung jari secara bergantian. 6.
Keringkan tangan menggunakan tisu. Tutup keran air menggunakan tisu. Lalu, buang tisu ke tempat sampah. Awali hidup sehat dengan kebersihan tangan demi diri kita dan orang di sekitar kita. Etika batuk dan bersin. 1. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk. 2. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. 3. Segera buang tisu bekas ke tempat sampah. 4. Segera bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer atau dengan air mengalir. 5. Gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Batuk dan bersin yang salah. 1. Tidak menutup mulut saat bersin atau batuk. 2. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. 3. Batuk atau bersin ditutup dengan tangan terbuka. Social distancing adalah mengurangi pertemuan antar manusia untuk mencegah penyebaran infeksi atau penyakit. Hal yang harus dihindari adalah pertemuan berkelompok seperti arisan, reuni, pergi ke tempat beribadah, dan karaokean. Pergi ke tempat umum seperti mal, melakukan kegiatan olahraga, baik indoor seperti gym, sanggar senam, maupun outdoor seperti bersepeda atau jogging. Makan di luar rumah, memegang wajah dengan tangan, pergi keluar kota atau keluar negeri. Selanjutnya, berhati-hatilah bila berbelanja di pasar, memesan makanan atau barang dari luar, menggunakan transportasi umum. Hal yang aman untuk dilakukan adalah tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, tidak cipika-cipiki, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih, gunakan hand sanitizer, hanya menonton streaming, berjarak dengan lawan bicara kurang lebih 2 meter, melakukan aktivitas di dalam rumah sendiri, hanya berkumpul dengan keluarga inti. Himbauan kepada masyarakat untuk tunda ke rumah sakit kecuali ada keluhan seperti 1. Keluar perdarahan pada jalan lahir saat hamil dan belum waktunya untuk melahirkan. 2. Adanya tanda-tanda persalinan atau mau melahirkan. 3. Bayi atau balita mengalami kejang demam. 4. Demam lebih dari 2 hari dan sudah minum obat tapi demam tidak turun. 5. Mengalami kecelakaan. 6. Mengalami sesak napas yang tidak bisa diatasi dengan obat yang biasa dikonsumsi. 7.
mengalami dehidrasi yang disebabkan oleh muntah dan diare yang tidak bisa diatasi dengan obat dan oralit. 8. Mengalami nyeri hebat di bagian tubuh yang perlu pereda nyeri. 9. Perdarahan pada gusi dan sakit gigi yang tidak dapat tertahankan. 10. Wajib menggunakan masker bila sedang batuk atau pilek. Jujurlah pada kami, ini bukan intimidasi, ini bukan menghakimi. Yakinlah, yang kami lakukan hanyalah naluri mengasihi. Jangan panik, jangan pesimis. Semoga sehat untukmu, kami, teman sejawat kami, dan orang-orang tercinta kita. Semoga mimpi buruk ini segera berlalu. Terima kasih.